bening. Iya, 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 iya. Aduh, aduh, aduh. Iya, Iya, tapi Bang dari sana, jadi ini dari sana saya mau. bikin batuk, Mm-mm. bikin batuk dari Oh, sana. Ah. iya, iya, iya. Ya gimana, gimana, gimana? Iya, jadi ini Pak. Jadi ini Pak Ustadz, ini kan tanggal 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari. Mm-mm. Terus ada sedikit pertanyaan saya Pak Ustadz. Kemarin saya juga Silakan. tahu, saya lihat di Facebook itu tanggal 25 katanya Hari Mualaf sedunia. Di mana maksudnya itu Pak Iya. Ustadz? Jadi gini Bang, Hari Mualaf sedunia itu udah berjalan 3 tahun. Pencetusnya adalah Bang Zuma, ya, beserta para mualaf. Kenapa ditetapkan di tanggal 25? Karena tanggal 25 itu para mualaf ya di zaman dulunya mereka biasanya merayakan sesuatu yang mereka juga tidak tahu gitu. Taunya mereka tanggal 25 hari lahir Yesus, kata mualaf itu. Ya, sebenarnya mereka juga tidak tahu, ikut-ikutan aja. Jadi agar momen makan-makan, ngumpul dengan keluarga itu tetap ada momennya, maka ditetapkan tanggal 25 tanggal Hari Mualaf sedunia gitu. Gitu, Bang. Jadi kan teman-teman Kristen merayakan hari lahir Yesus, kan gitu. Teman-teman mualaf merayakan apa? Hari mualafnya. Udah gitu. Berarti dirayakan atau bagaimana nanti itu Pak Ustadz? Boleh dirayakan oleh mualaf. Mereka rasa syukur mereka kan dari kegelapan menuju jalan yang terang. Boleh. Oh, begitu. Berarti tanggal itu memang tanggal dibuat-buat ya Pak Ustadz ya, bukan sesuai dengan apa ya? Oh, semua tanggal dibuat Bang Gulo. Iya, maksudnya pas acaranya begitu maksudnya Pak Ustadz. Jadi gini, kalau pas acaranya kayak gitu ya dibuat sebelumnya kan hari lahir hari Paskah dibuat juga. Terus hari yang lain pun juga dibuat semuanya. Jadi makanya saya nggak naik-naik di Komal Pak Ustadz itu karena Pak Ustadz kemarin ku tengok di Arab ada kan, jadi nggak apa. Jadi sekarang udah pulang nampaknya ini kan Pak Ustadz. Makanya saya apa kan ibaratnya nanya kabar Pak Ustadz. Ya, jadi begini Pak Ustadz, Jadi begini Pak Ustadz, ada satu pertanyaan saya Pak Ustadz. Gimana? Coba Pak Ustadz jelaskan nanti itu ya. Di dalam keyakinan Pak Ustadz kan ada Tuhan kan? Tetapi kenapa dikatakan ya Pak Ustadz ya tidak ada Tuhan selain Allah? Apa maksudnya itu Pak Ustadz? Oh, tidak ada Tuhan selain Allah, Bang. Iya. Jadi artinya tidak ada Tuhan yang lain, tetapi hanya satu Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan. Gitu. Manusia bisa saja dia menuhankan tiang listrik, menuhankan pohon pisang, menuhankan sesama manusia. Bisa Bang. Sebenarnya mereka itu bukan Tuhan, tiang listrik, pohon pisang, manusia itu. Tapi yang benar-benar Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira dapat dimengerti nggak? Belum. Memang saya mengerti, tetapi begini Pak Ustadz. Yang saya maksud itu kan di situ kan tidak ada Tuhan kan, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya kan Pak Ustadz? Baik. Bang. Oh, nggak ada Tuhan dong, kata abang kayak gitu ya. Baik. Ya, kalau saya Bang, abang punya istri nggak? Ada Pak Ustadz. Ada. Kalau istri abang ngomong kayak gini, tidak ada suami kecuali kamu. Iya. Nggak ada suami? Nggak ada? Ada nggak suaminya? Kata istri Anda, tidak ada suami kecuali kamu. Ada nggak di situ suami? Iya. Ntar dulu saya tanya dulu sama abangnya.
Iya, nggak ada sih, hanya Ada saya. nggak? Tetapi, Nah iya kan, hanya abang kan. iya, Berarti abang ah, apa? Statusnya suaminya dia, nggak ada manusia lain. Sebagai suaminya dia, hanya abang. Begitu juga tiada Tuhan selain Allah. Makanya saya langsung balikan ke abang. Kata istri Anda, tidak ada suami kecuali kamu. Mau abang bilang kagak ada suami tuh? Ah? iya, enggak sih. Iya iya sih. Mudah kan paham kan Anda gitu. Iya, Mudah iya, iya. biar Anda paham mudah gitu. Saya balikin aja ke diri Anda langsung. Oke, oke, aduh. Iyalah Pak Ustadz. Jadi saya hanya naik aja, ngabarin aja karena Pak Ustadz udah pulang kan. Jadi ya makanya saya naik aja Pak Ustadz. Jadi hanya ngabarin aja, nanya kabar Pak Ustadz aja begitu. Iya itu sih Bang Gulo ya. Tapi secara ringkas gimana, masuk nggak jawaban saya gitu? Memang Masuk dong. memang masuk. Iya memang masuk Pak Ustadz. Tetapi Iya iya iya. iya, Aduh. jadi begini Pak Ustadz, ini maksudnya ini penjelasannya gimana ini Dewa Matahari ini Pak Ustadz? Kok bisa gitu dia? Secara di mana Gini Bang. diketemukan datanya itu Pak Ustadz? Makanya sebelum ke situ saya mau tanya Bang, Abang merayakan tanggal 25. Iya Pak Ustadz. Abang merayakan apa tanggal 25 tuh? Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Pak Ustadz. Jadi Di mana Bang? Di mana tertulis di Bible Yesus lahir tanggal 25? memang kalau di Bible di Alkitab nggak ada Pak Ustadz. Tetapi ya udah tradisi, maksudnya udah maksudnya lah udah aturan dari dulu begitu. Nah, Kalau berarti sepengetahuan gini saya Bang. ya, Berarti gini, di tanggal 25 itu berarti adalah perayaan menurut tradisi yang tidak ada dasarnya. ya Gitu jadinya. mungkin yang membuat tradisi ini Pak Ustadz dulu ya mungkin dia tahu, dia mungkin ya saya juga kurang paham juga itu Pak Ustadz. Kalau macam saya hanya merayakan aja begitu. Bang, gini, Iya. kan saya sebelumnya ketemu abang udah saya bilang, Bang Gulo, jangan ikut-ikutan kalau tidak ada dalil atau tidak ada dasarnya. Ya. Nyasar nanti. Jadi buat apa ikut-ikutan? Tanggal 25 Desember itu abang merayakan. Padahal tanggal 25 Desember itu ya adalah hari lahir Dewa Matahari. Ini abang bisa baca ya di beberapa artikel pun banyak gitu. Ya, 25 Desember emang erat kaitannya dengan perayaan kelahiran Dewa Matahari atau Dewa Mitras dalam Romawi kuno. Tuh. Kan gitu. Gereja awal menetapkan tanggal Natal ya dengan simbolisme Yesus sebagai terang dunia yang mengalahkan kegelapan. Jadi di sini Kristen ikut-ikutan merayakan urusan kelahiran Dewa Matahari. Lalu kasih tandingan gitu. Kasih tandingan. Jadi tanggal 25 juga ya Kristen menandingi pagan Romawi gitu. Gitu maksudnya ya. Iya, tetapi boleh saya jawab sebentar Pak Ustadz ya? Silakan. Ya sebenarnya sih Pak Ustadz kalau tanggal 25 itu Desember itu, walau ini secara pribadi dan keyakinan saya karena ini kan sejak dari kecil apa ya, walaupun tanggal 25 itu, siapa yang lahir, sebenarnya tidak ada masalah bagi macam saya lah ibaratnya. Memang saya tahu. Karena saya berpikir sekarang, oh kok tanggal 25, emangnya siapa yang tahu? Kan begitu. Tetapi karena
ibaratnya kalau tidak dilaksanakan tanggal 25, lalu kapan kelahiran Yesus itu sebenarnya? Nah, Maksudnya itu yang perlu dicari, jadi, Bang. Betul itu. jadi memang sebenarnya macam saya berpikir, saya imani sebenarnya, walaupun dia bukan tanggal 25 kelahiran Yesus, walaupun dia juga iya, tetapi maksudnya enggak ada masalah, enggak ada kaitannya tentang apa, wajib hanya maksudnya macam saya karena udah dulu begitu dilaksanakan ya, di situ di tanggal 25 itu juga iman saya untuk merayakan, maksudnya bergembira. Kan sekarang ini kan banyak Pak Ustadz, macam ke Kristen kan bukan hanya tanggal 25, macam sekarang aja udah mulai merayakan. Kan begitu. Dari situ aja kita nampak ya, udah tahu kan. Jadi gini, Bang. Ya, di tanggal 25 ini, kalau bukan hari lahir Yesus, kapan Yesus itu lahir? Kan memang Abang udah tahu juga, nggak ada tercatat di kitab Anda, kan gitu. Cari aja buku tebal ini nih, nggak ada 25 Desember Yesus lahir, nggak ada. Nah, terus kalau menurut Lukas pun, Bang, ya, janggal gitu. Di tanggal 25 janggal. Kenapa? Karena pada saat itu penggembala nggak mungkin menggembala di bulan Desember karena musim dingin. Nah, gitu. Musim dingin orang tidak beternak. Tiba-tiba di situ Yesus diletakkan di palungan, kandang domba. Nggak masuk akal gitu loh tanggal 25. Iya, tapi begini Pak Ustadz ya. Memang betul kata Pak Ustadz tadi. Sebenarnya macam kami ini kan Pak Ustadz, nggak tahu kami karena di Alkitab juga nggak ada tertulis, dan yang tahu itu sebenarnya hanya para dulu itu yang membuat ini sebenarnya. Ya, kita nggak perlu ikut-ikutan, Bang, dengan nenek moyang kita yang kagak jelas dasarnya di mana, kita nggak tahu. Ngapain ikut-ikutan? Begini Pak Ustadz, wajib dirayakan itu Pak Ustadz, karena maksudnya itu kan suatu kegembiraan, maksudnya suatu kegembiraan dan suatu kebahagiaan lah. Iya, kegembiraan dan kebahagiaan untuk siapa? Untuk merayakan apa gitu? Untuk kelahiran Yesus Kristus. Lah, sedangkan Yesus nggak ada lahir tanggal 25 di kitabnya. Mau macam mana, Bang? Iya, tetapi macam ini juga, macam Dewa Matahari ini Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, macam Dewa Matahari ini juga ya nggak ke situ juga. Walaupun tanggal 25 lahirnya Dewa Matahari ini, tapi enggak kan namanya kan yang kami macam iman saya tanggal 25 hari kelahiran Yesus Kristus, bukan Dewa Matahari. Kan begitu kalau memang makanya mengerti kalau seperti itu kalau seperti itu maunya Abang, seharusnya ada datanya. Ada datanya Yesus terlahir tanggal 25. Saat ini kan orang ya mengatakan Kristen merayakan hari Natal itu sebagai hari lahir Dewa Matahari, bukan hari lahir Yesus. Begini Toster, bukan Dewa Matahari yang ditulis, tetapi Yesus Kristus yang lahir. Nah, masalahnya tanggal 25 itu apa betul Yesus lahir? Kita macam saya kurang tahu Pak Ustadz, karena di dalam makanya tidak ada. Artinya apa? Di dalam kitabnya pun Abang tahu nggak ada. Artinya perayaan ini nggak tahu rimbanya dari mana, nggak berdasar gitu. Iya. Abang tahu nggak pendeta Esra Soru? Pendeta Esra Soru yang pernah saya tampilkan sama Abang tuh. Terus? Apa kata pendeta Esra Soru? Tanggal 25 Desember bukan hari lahir Yesus, tapi hari tandingan kelahiran untuk Dewa Matahari. Ya, bukan Yesus yang lahir. Boleh saya jawab bantahan dia itu Pak Ustadz? Silakan. Sebenarnya bukan saya entah apa ini ya Pak Ustadz ya. Kalau kan kekristenan ini ada dua, Kristen Katolik dengan kekristenan Protestan kan. Kalau udah masuk ke Kristenan Protestan ini, kita nggak bisa memegang omongannya, karena begini, kalau bisa kita pegang karena banyak aja pendapat dan banyak aja pengetahuan mereka.
Ah, ah. Tetapi kalau di Katolik hanya satu aja. Bukan saya entah Apa apa itu? ya Pak Ustadz ya. Maksudnya Abang Protestan atau Katolik, Bang? Lupa saya. saya sebenarnya Katolik tapi sering ibadah ke apa? Ke Protestan. Oh gitu. Iya, Terus? kalau Katolik ini kan ada apanya? Ada kepalanya. Seperti paus. Hanya satu ibaratnya. Kalau macam Protestan ini Kristen Protestan ini ya enggak ada apanya, maksudnya beda pendapat macam Elsa Soros kan beda pendapatnya kan. Yang lain tanggal 25 apa? Kelahiran Yesus. Dia kata dia bukan. Kan begitu. Karena enggak ada juga kan enggak ada juga. Iya, ya terus? Kan enggak ada orang juga yang menegur dia karena dia ketuanya. Iya kan? Maksudnya nggak ada orang yang menjelaskan sama dia. Susah Bang. Gini, dicari aja dulu dasarnya Bang. Daripada kita merayakan sesuatu yang tidak jelas gitu. Begini Bang. Coba tanya Edis Bang. Tanya Edis, pasti mencret dia ditanya masalah tanggal 25. Kalau abang mau tahu, begini Bang, kalau untuk apa itu tergantung kepada yang membuat ini. Itu yang tahu itu. Dan sejak kapan dibuat tanggal 25 ini? Begitu. nggak ada dasar intinya itu Bang. Iya, kalau memang juga di Alkitab ada ya kita yakinkan. Udah saya bilang, saya merayakan tanggal 25 ini ya Desember ini ya itu hanya memang tertuju kepada Yesus. Ikutan aja kali. Karena kalau ditujukan ke Yesus nggak nyambung. Saya juga nggak bisa mengatakan ikut-ikutan juga Pak Ustadz. Karena begini Pak Ustadz, sekian lama udah berjalan ini Pak Ustadz. Maksudnya kan. Dan saya berpikir begini juga Pak Ustadz. Bisa juga yang menemukan tanggal 25 itu kelahiran Yesus. Karena begini Pak Ustadz, kalau kita hitung sekarang. Itu asumsi namanya Bang, bisa jadi. Enggak Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Memang betul kata Pak Ustadz udah berubah. Kalau sekarang, betul. Kalau kita perhatikan, iya ambil sama mama. Kalau kita perhatikan sekarang Pak Ustadz, ini kan hari Sabtu, tanggal 20 Desember. Ya coba 1 tahun lagi juga, apakah tanggal 20 itu hari Sabtu, bulan Desember itu sama seperti hari ini? Enggak kan beda. Beda. Yang saya tahu kelahiran Yesus ini Pak Ustadz, ada waktu lahir Yesus ini, entah ada musimnya tadi itu atau ada acara di saat itu waktu di Nazaret itu Pak Ustadz. Kalau saya tahu ada acara ceritanya ya. Ada acara. Memang tanggalnya nggak ada dulu itu. Entah pas perayaan hari apa kurang tahu saya. Tetapi itulah yang sempat saya dengar ceritanya tentang kelahiran Yesus ini. Entah apa. Berarti gini Bang, tetap berarti itu asumsi dari kita, bukan dasarnya dari kitab. Nggak bisa. Nggak ada, Pak Ustadz. Ya iya, kayak gitu. Ya artinya apa? Ya udah imani saja, ikut-ikutan namanya Bang. Iya. Jadi gitu Bang Gulo. Jadi banyak sekarang yang berpendapat Pak Ustadz, banyak juga ada itu beberapa hari ini ada juga orang Kristen juga tidak merayakan katanya. Banyak juga. Ada ya tadi Advent Ibu Karyana tuh. Kan? Advent itu. Makanya aku bilang udah nggak bisa makanya sekarang ini saya nggak bisa menyalahkan mereka juga macam Esra Soru, macam Ibu Karya saya karena beda-beda pemahaman mereka, pembelajaran dan mereka belajar beda-beda. Kok bisa kayak gitu? Guru mereka maksudnya kalau ibaratnya kalau ada hutan contohnya, begini contohnya itu yang sederhana aja. Kalau ada hutan, membekap hutan mereka. Jadi maksudnya membuat hutan lah ibaratnya begitu. Jadi beda. Yang satu juga kan makanya saya bingung juga. Macam si Mikana juga Pak Ustadz. Ada juga bedanya itu. Mikana itu kan saksi Yehova katanya itu.
Enggak, Tritunggal kali, Yohanes kali. Hah? Ada Yohanes Ada- kali. ada kitabnya sendiri tuh Pak Ustadz. Hah? Belum tahu sih Iya.